Sharp Aquos R8S. Ini adalah HP kelas flagship dari Sharp yang rilis resmi di Indonesia di akhir tahun 2023 lalu. Saat video ini dibuat, harganya udah turun jadi 6 jutaan. Bahkan kalau lagi ada voucher diskon, bisa turun lagi jadi 5 jutaan. Dengan harga segitu, bisa dibilang ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 termurah di Indonesia saat ini. Dengan catatan kondisinya baru dan unit yang resmi dijual di sini. Di video ini kita akan review berdasar pengalaman saya make HP ini selama kurang lebih 1 bulan ini. Karena HP ini jarang yang review, maka video kali ini saya bikin agak panjang ya, biar lebih jelas. Dan saya kasih timestamp juga apabila pengen skip-skip. Dan apabila teman-teman tertarik dengan HP ini, link belinya bisa teman-teman cek di deskripsi di bawah. So, untuk ulasan lengkapnya langsung aja, ini dia. Bahasan pertama kita mulai dari desain. Oh ya, R8S ini ada 2 varian warna, yaitu warna putih seperti unit kita ini dan satu lagi warna biru. Desain belakangnya menurut saya cukup oke ya, mengkotak, simple, minimalis. Saya cukup suka. Untuk back covernya ini materialnya plastik, sedangkan frame samping sudah metal. Untuk kaca depan pakai Gorilla Glass 3 dan seperti inilah ya tampang bagian depannya. Dan sayang sekali memang bezel atas dan bawahnya masih sedikit lebih tebal, plus masih pakai desain water drop. Ini HP saat dipegang rasanya cukup nyaman karena ini cukup ringan di 179 gram saja dan ukurannya juga standar ya, enggak yang terlalu besar mengingat besar layarnya cuma 6,4 inci. Untuk build quality harusnya udah mantep ini, ada sertifikasi mil STD-nya ya, udah tahan air juga. Untuk fingerprint posisi masih menyatu dengan tombol power, performanya cepat dan akurat. Saya nggak ada keluhan, tapi kalau disuruh milih, saya lebih suka fingerprint dalam layar ya. BTW di sini juga ada fitur face unlock-nya. Ciri khas HP Jepang, buka SIM tray-nya cukup congkel pakai jari aja, simple banget. Untuk SIM card cuma support 1 SIM fisik plus 1 eSIM dan masih support microSD. Untuk slot microSD-nya seperti ini ya, terpisah dengan SIM tray-nya. Lanjut ke sektor layar, ini bentangnya di 6,39 inci, resolusi Full HD+, IGZO OLED dengan refresh rate 120 Hz. Secara reproduksi warna ini udah bagus banget. Di bagian setting sudah disediakan 4 mode warna, lalu bisa atur temperatur warnanya juga. Untuk settingan refresh rate-nya di sini agak lain. Jadi kita nyalakan per aplikasinya, yang mana yang pengen jalan di 120 Hz. Kalau nggak di-on-kan kayak gini, berarti aplikasinya jalan di 60 Hz. Saat di home screen dan app drawer, ini stay di 120 Hz. Untuk speaker tentu sudah stereo, keluaran audionya udah termasuk bagus, sudah ada Dolby Atmos-nya. Secara default, karakter suaranya ini cenderung ngebass. Suaranya empuk, sama sekali tidak cempreng. Cuman memang range frekuensinya saya rasa masih kurang luas, khususnya di frekuensi atas ya, jadi berasa sedikit kurang renyah. Tapi tetap secara umum ini udah lebih bagus dari HP-HP kelas mid-range. Dan satu nilai plusnya di sini masih punya lubang audio 3,5 mm buat headphone jack ya. Mantap. Lanjut di sektor performa, di sini pakai SoC Snapdragon 8 Gen 2, RAM-nya udah 8 GB dan internal 256 GB dengan tipe UFS 4. Saat video ini dibuat, Android-nya masih di versi 14 dan klaimnya ini support update-nya sampai 3 kali. Jadi harusnya nanti bisa sampai Android 16. Mengingat dulu ini pertama rilis di Android 13. UI-nya di sini pakai stok Android, jadi tampilannya memang terkesan simple. Plus performa UI-nya ini berasa gesit, ringan, dan smooth banget. Buka tutup aplikasi dan multitasking udah mantep, wus-wus lah. Dan HP ini kalau dipakai harian termasuk yang adem alias tidak cepat panas. Kemudian port USB-nya di sini udah pakai versi 3, jadi udah support display out, bisa buat mirror ke TV atau monitor gitu secara langsung via kabel.
Untuk baterai kapasitasnya di 4570 mAh, daya tahannya cukup solid, bagi saya lumayan awet. Kalau penggunaan normal biasa, satu hari sekali ngecas masih aman banget. Tapi kalau penggunaan yang agak intens mungkin agak ngepas ya. Yang jelas tentu masih lebih awet Aquos Sense 8 kemarin. Kemudian sangat disayangkan ngecasnya masih tergolong lambat, kecepatan casnya cuma 15 watt. Jadi ngecas sampai penuh masih di atas 1 jaman. Terakhir untuk sektor kamera belakang ada 2, kamera utama 50 megapiksel, ukuran sensornya di 1/1,5 inci, standar ya, kebanyakan HP lain juga masih pakai sensor ukuran segini. Perekaman maksimal kamera utama di 4K 60 fps plus bisa 8K 30 fps. Lalu kamera ultrawide 13 megapiksel, ukuran sensor di 1/3 inci, segini lumayan aja karena beberapa HP lain udah ada yang pakai sensor kamera ultrawide yang lebih besar dari ini. Perekaman maksimal cuma 4K 30 fps, bahkan di Full HD juga mentok di 30 fps, jadi kamera ultrawide-nya tidak bisa 60 fps. Lanjut, kamera depan cuma 8 megapiksel aja dengan sensor 1/4 inci. Termasuk kecil, jadi jangan harap banyak untuk kamera depannya. Perekaman maksimal cuma di Full HD 30 fps. Untuk hasil foto saat di kondisi outdoor, secara ketajaman nggak ada masalah, bagus-bagus saja ya, tajam dan bersih. Dynamic range juga luas ya, no problem. Dan kamera ultrawide-nya juga cukup oke, warnanya mirip kamera utamanya. Walau tidak sebagus kamera utamanya, tapi tentu ultrawide yang 13 megapikselnya ini tetap lebih bagus daripada ultrawide 8 megapiksel yang kebanyakan ada di HP mid-range. Kemudian hal yang mungkin beda di sini dari HP lain adalah tone warnanya. Di mode auto, foto-foto dari Aquos R8s ini warnanya itu natural banget. Saturasi dan kontrasnya di sini tidak terlalu di-boost, real apa adanya, plus sedikit ada nuansa klasiknya gitu. Karena kalau nggak salah unit yang versi Jepang ada embel-embel Leica-nya ya. Saya rasa walaupun unit Indo nggak ada branding Leica-nya, tapi secara hasil harusnya sama-sama aja sih. Dan ini saya coba bandingin dengan foto-foto dari HP lain, bisa teman-teman nilai juga, seperti inilah perbedaannya. Untuk mode portrait atau bokeh ada, untuk hasilnya just oke lah ya. Saat di kondisi malam hari, hasil fotonya termasuk yang masih bagus, fotonya masih bersih dan minim noise. Palingan harus hati-hati aja dengan shutter lag-nya karena di sini nggak ada OIS-nya, jadi rawan ngeblur. Untuk kamera selfie yang cuma 8 megapiksel di pencahayaan ideal hasilnya cukup oke. Dan menariknya hasil foto dari kamera depannya ini warnanya langsung cakep ya, istilahnya eye pleasing lah. Namun kalau di kondisi low light kualitasnya akan nurun dan cenderung soft. Untuk perekaman video Aquos R8s ini maksimal di 4K 60 fps, kamera utama bisa 8K juga. Cuman di sini kita coba di 4K 60 fps, itu hanya kamera utama, sedangkan kamera ultrawide-nya cuma mentok di 4K 30 fps. Oke, ini adalah 4K 60 fps, kita coba seperti inilah. 4K 60 fps kamera utama Sharp Aquos R8s seperti ini. Oke, ini adalah 4K 30 fps kamera utama. Kamera belakang saat di 4K 30 kita bisa pindah lensa ya, kita bisa pindah ultrawide. Nah seperti ini, kita langsung pindah lensa ultrawide, kemudian kembali lagi lensa utama, kita zoomnya maksimal berapa ini? Untuk UI zoomnya maksimal di 8 kali ya, ini 4 kali, ini 8 kali. Kita kembalikan ke 1 kali. Oke, kita pilih lagi buat jalan 4K 30 fps, kita switch ke ultrawide lagi. Yap, ya ini ultrawide 4K 30 fps Aquos R8s. Kita pakai jalan. Lanjut kita turunin ke Full HD. Ini adalah Full HD 60 fps kamera utama. Sayangnya untuk 60 fps nya nggak bisa di ultrawide ya, jadi cuma kamera utama aja yang bisa Full HD 60 fps atau 60 fps. Kita pakai jalan, dan saya lihat kalau dipakai jalan stabil juga, no problem ya. Untuk
Lanjut kita turunin lagi ke Full HD 30 fps. Full HD 30 fps tentu juga stabil, kita bisa pindah lensa ultrawide. Nah, seperti inilah perbedaannya. Oke, tes 1 2 3. Ini adalah kamera depan video Sharp Aquos R8S. Saya pegang pakai tangan aja. Viewnya cukup ngezoom ya, kurang lebar. Kita akan coba pasangin tripod kecil biar lebih lebar ya. Kita coba untuk jalan. Oke, masih menggunakan Sharp Aquos R8S, kamera depan Full HD 30 fps. Saya pasangin tripod kecil ya, atau tongsis. Kita akan coba untuk jalan. Pertama kita lihat dulu untuk gambarnya. Saya lihat sih untuk warna cukup natural dan cukup enak dilihat, warnanya cukup keluar. Langsung kita coba jalan. Ini itu udah ada stabilisasinya ya. Kerennya ya, Sharp ini stabilisasinya nggak nanggung-nanggung. Semuanya kena stabilisasi. Kamera depan, kamera belakang, semua resolusi stabil, termasuk Sense 8 kemarin itu stabil juga ya. Oke, kayak gini hasilnya kamera depan. Kita coba lari udah di 30 fps Sense R8S. Oke, sekarang kita menggunakan kamera belakang. Ini saya balik ya, kamera belakang, kamera utama 4K 30 fps, maksimalnya bisa 4K 60. Kita coba 4K 30 fps kamera belakang ya, kita pakai tongsis juga biar viewnya lebih lebar. Kita coba buat jalan siang hari jam 11 siang. Kayak gini hasilnya, teman-teman lihat 4K 30 fps Aquos R8S kamera utama kayak gini. Wow, warna, dynamic range, ketajaman. Waduh, panas ini. Sekarang kita pindah ke kamera ultrawide kamera belakang 4K 30 fps juga. Kita pakai ngevlog juga ya. Kita langsung balik ultrawide 4K 30 fps Aquos R8S. Teman-teman lihat seperti inilah kualitas videonya. Ini tak pakai tongsis, kamera belakang ultrawide 4K 30 fps. Kita pakai jalan kayak gini hasilnya. Stabil sih. Oke, setelah lihat sampel videonya tadi, khusus di kondisi backlight, saya lebih suka processing dari kamera depannya. Entah mengapa kamera depan overall lebih natural, sedangkan kamera belakang tampak sedikit oversharp. Ini saat di kondisi backlight ya. Kalau pencahayaan normal, kamera belakang oke-oke aja sih. Oke, tes cek 1 2 3. Sekarang kita masih merekam menggunakan Sharp Aquos R8S. HP saya taruh di tripod. Ini saya pakai mikrofon eksternal. Ini tuh saya merekam bukan menggunakan aplikasi kamera bawaannya. Ini saya merekam menggunakan aplikasi pihak ketiga MC Pro 24 fps. Di sini saya merekam di resolusi Full HD 30 fps saja, mode manual. Sebelum ini kan kemarin saya sempat review Aquos Sense 8 juga ya, yang mana kemarin itu sudah saya spill juga kalau Sense 8 itu aplikasi kamera bawaannya itu nggak bisa detect mic eksternal. Jadi kalau teman-teman konekkan mic eksternal itu dia tetap pakai mikrofon internalnya. Nah, di Aquos R8S ini yang mana ini adalah level flagshipnya, kemudian di aplikasi kameranya juga ada mode manual videonya. Ternyata di sini juga sama aja. Di sini aplikasi kamera bawaannya nggak bisa detect mikrofon eksternal. Sayang sekali, padahal zaman sekarang kan serba konten ya. Semoga Sharp memberikan update untuk ini ataupun HP-HP lini kedepannya supaya minimal aplikasi kamera bawaannya bisa baca mikrofon eksternal lah. Di sini kita harus pakai aplikasi pihak ketiga, aplikasi yang lain lah. Sharp Aquos R8S kamera belakang, kamera utama kita konekin pakai mikrofon eksternal, mikrofon USB-C, langsung colok dan ini dia mic-nya di sini. Oke, seperti itu. Oke, untuk hasil kamera overall menurut saya cukup solid. Tentu ada plus minusnya.
Tapi catatan dari saya untuk improvement saya lebih menekankan di aplikasi kameranya ini sih. Pertama untuk masalah mic eksternal ya, mengingat zaman sekarang kan serba ngonten dan HP-HP merek lain pun juga udah bisa. Semoga ada update biar aplikasi kamera bawaan bisa baca mic eksternal. Yang kedua, tolong tambahin fitur ngubah shutter speed di mode manual videonya. Masa manual video nggak bisa ngubah shutter speed? Waduh, nanggung banget sih ini. Yang ketiga, masalah performance dari app kameranya. Menurut saya ini perlu diimprove lagi. Bisa teman-teman perhatiin mulai dari pindah-pindah mode sampai shutter lag-nya. Terakhir masalah UI UX-nya, di sini kalau ngubah-ubah settingan, menu-menunya kebanyakan masih di dalam setting yang terpisah ya. Bukan yang krusial, tapi akan lebih oke kalau beberapa settingan yang sering diakses ditaruh di luar biar lebih cepat dalam mengaksesnya. Palingan itu dulu sih. Untuk fitur yang tidak sebanyak HP lain, saya sih masih nggak masalah. Jarang kepake juga biasanya, tapi kalau ada, nice to have. Oke, segitu dulu ya ulasan dari Sharp Aquos R8S ini. Memang sekarang ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 termurah, tapi tetap tidak ada yang sempurna, ada plus minusnya masing-masing lah. Silakan teman-teman pertimbangkan dari hal-hal yang udah kita jelasin. Semoga membantu. Untuk link beli, cek di deskripsi aja ya. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.